Selamat pagi anak-anakku, anak-anak kelas 10 STM yang Ibu banggakan. Hari ini kita akan memasuki materi anekdot. Ya, ada yang sudah tahu apa itu anekdot? Geri atau Ramdhani? Belum, Bu. Belum. Oke. Anekdot adalah cerita yang berbentuk narasi. Dan biasanya cerita itu bisa dikatakan cerita humor atau cerita lucu. Tapi dia tidak hanya mengandalkan kelucuan aja. Dia juga mengandalkan kritikan yang tajam. Dia mengkritik kepada pemerintahan, ya. Ya, Ramdhani, boleh di-mute saya? Oh ya, Bu. Ya. Untuk materi ulangan nanti, PTS ya, kalian Ibu akan memberikan soalnya 5 esai. Jadi, kalian siap-siap di teks prosedur dan teks eksposisi. Kemudian juga ada nanti soalnya dari bab ini, yaitu bab anekdot. Jadi kalian betul-betul harus pelajari ya sayangnya. Ibu coba ambil share screen. Sebetulnya Ibu sudah memberikan materinya di Google Classroom ya. Tapi mungkin biar kita sama-sama pahami, Ibu nge-share-nya ini. Apakah terlihat? Belum ya? Nah, kita apa zoom ini? Ada nggak? Kalian berdua bisa lihat nggak ini? Contoh teks anekdot. Partisipan can now use the application. Ada yang bisa dilihat? Kalian bisa zoom di layar? Bisa? Bisa dong. Oke, dong. Nah, mantap. Yuk, silakan Gary baca sampai di yang baca. Kemudian Gary nanti boleh percakapan antar penjaga tol dengan Tutut. Tututnya boleh nanti Ramdhani. Ya. Tututnya mana, Bu? Oh. Oh, ini, Ding. Jadi Gary jadi penjaga tol. Kemudian Tututnya Ramdhani. Kemudian nanti ketika ada penjaga tol dengan Tommy, berarti Ramdhani jadi Tommy. Dan ketika nanti ada penjaga tol dengan Soeharto, Soehartonya Ramdhani. Paham ya? Yuk, Ibu akan bacakan nukilannya. Dinukil dari kompas.com. Teks anekdot diambil dari Indri A. Permatasari. Berjudul menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Nah, ini contohnya. Pada suatu hari, Tutut, anaknya Soeharto, lewat jalan tol di Jakarta. Penjaga tol menyebutkan tarif Rp3.000. Tutut yang tidak punya uang kembalian segera memberikan pecahan Rp50.000. Mulai, Gary. Ini, Bu. Ini. Di zoom aja di layarnya kelihatan. Bentar, Bu. Sip. Ramdhani juga siap-siap ya, jadi Tutut ya. Ini, Bu. Ya, Bu. Kenaikannya. Kembaliannya. Nggak jelas. Ini apa layarnya, Bu? Layar HP saya ngeblank, Bu. Oh, oke, yuk coba. Nggak apa-apa, yuk kita coba. Dikit orangnya juga nggak apa-apa, kita mah nggak peduli sama orang-orang yang nggak mau nge-zoom, ya nggak? Ya coba sayang. Ini Bu kembaliannya. Ini, Bu, kembaliannya. Oke, Ramdhani. Sudah, simpan saja buat keluarga Anda. Penjaga tol merasa senang karena menerima Rp47.000 dan langsung berterima kasih kepada Tutut. Setelah beberapa jam, Tommy datang. Tommy ini adiknya Tutut ya. Melewati jalan tol tersebut. Kali ini Tommy mengeluarkan uang Rp20.000. Ayo penjaga tol bilang. Ini Pak kembaliannya 17.000.
Sudahlah, simpan saja buat sekolah anak Anda. Penjaga langsung memasukkan kembalian itu ke kantongnya dan berterima kasih banyak ke Tommy. Ya. Setelah beberapa jam, datang Soeharto dengan mobilnya lewat jalan tol. Soeharto mengeluarkan uang 5.000 dan disodorkan penjaga tol. Soeharto menunggu 5 menit berlalu, lalu bertanya kepada penjaga tol. Yuk, Soeharto. Loh, mana uang kembalian saya? Ah, Bapak, masa uang 2.000. Rp2.000 aja dibalikin. Tadi Bu Tutut dan Pak Tommy lewat kayaknya 47.000 dan 17.000 aja diberikan ke saya. Masa Bapak yang 2.000 aja minta kembalian? Soeharto. Anda tahu Tutut dan Tommy anak siapa? Ya tahu Pak, kan anaknya Bapak Presiden. Nah, mereka kan anak presiden, sedangkan saya anak petani. Sekarang mana kembalian saya? Oke. Nah, di sini kalau anak-anak Ibu membaca ya, Ibu nge-screenshot-nya. Oke, stop share. Nah, jika kalian melihat ini, kalian lihat di mana ada lucunya, di mana kritiknya. Itu yang anak presiden, Bu. Yang Itu mananya yang, Ramdhani? yang anak presiden. Iya, ada presiden. Ya maksudnya gimana sayang? Itu lucunya atau kritiknya? Lucunya, Lucunya. marah itu. Yang siapa tadi namanya tuh? Yang terakhir. Yang Soeharto terakhir ya? Soeharto. Terakhir Iya, Soeharto. Kamu tahu nggak Soeharto itu siapa? presiden. Juga sih. Presiden, betul. Eh, iya Presiden kan? kita yang paling lama ya. Nah, Tutut itu Iya. anaknya dia yang pertama, yang punya jalan tol dulu tuh. Kemudian Tommy itu anaknya. Disinilah kelucuannya. Kalau kita bilang lucu, bagaimana seorang presiden tetap meminta uangnya, tapi kritikannya ada. Kritikannya dia menyampaikan apa? Bahwa Tommy dan Tutut itu memberikan uang 17.000 dan 47.000 karena dia anaknya presiden. Sedangkan presiden bilang, loh mereka anaknya presiden, kok saya anaknya petani. Itu yang kritikannya, bagaimana kalau yang namanya anak penguasa pasti mereka mempunyai dana lebih. Sedangkan kalau kita ini di sini kritikan di mana seorang penjaga pintu tol tidak boleh terlalu rakus gitu ya. Harusnya kalau memang tarifnya 7.000 ya dikembalikan. Tapi kalaupun memang ada yang memberikannya secara cuma-cuma, ya itu rezekinya. Di sini inilah yang namanya teks anekdot. Jadi teks anekdot itu cerita singkat yang menarik. Ceritanya singkat-singkat kan tadi kalian lihat, kita aja membacakan nggak sampai 2 menit. Singkat dan menarik karena lucu dan mengesankan. Lucunya apa? Terkesan kita menjadi hal-hal, kita membaca itu kita ketawa, itu di situ lucunya. Mengesankan apa? Iya ya, kalau Tutut sama si Tommy anaknya presiden, dia makanya wah kenapa ini si Ramdhani, dia bisa kayak begitu. Sedangkan kalau presidennya sendiri, dia kan anaknya petani ya gitu, tapi kan dia duitnya lebih banyak. Sebetulnya kan kita lucu gitu, orang dia anaknya dia duitnya lebih banyak, kenapa nggak memberi lebih banyak? Di situ kita membuat jadi jenisnya anekdot itu narasi. Narasi itu bertutur ya. Yang namanya narasi bertutur. Jangan sampai kalian lupa. Kemarin kita sudah bicara tentang eksposisi. Eksposisi adalah teks yang memaparkan informasi. Kalau narasi dia bertutur, ada kronologi waktu. Tadi pagi lewat Tutut, siangnya lewat Tommy, kemudian lewat Soeharto. Nah itu ada urut-urutan waktu, ada kronologinya. Tadi dia tidur, kemudian sholat subuh, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah. Itu namanya ada kronologi. Ya itu namanya kalau anekdot itu ceritanya bernarasi. Kemudian dia bisa dibentuk melalui berdasarkan apa?
ketololan. Ada kebodohan di situ muncul. Kalau Ibu kalau ngomong tolol itu tidak terbiasa. Ada kebodohan di situ yang muncul. Kemudian ada juga kesombongan. Sombongnya apa? Sombongnya dari tukang tol tadi, penjaga tol. Dia dengan sombong bilang itu, kok Bapak nggak ngasih lebih? Sedangkan yang anak-anak Bapak aja memberi. Nah, ini sombong. Ya. Terus kemudian ada juga kesalahdengaran. Mungkin salah dengar. Contohnya mungkin kita bicara, nah ini Ibu lagi bicara lagi tentang teks anekdot. Ada teks anekdot, contohnya tentang ketololan, mungkin juga kesombongan, ketidakpahaman, ketahuan atau kecelakaan. Ini ada 3 anak nih, anaknya Presiden Jokowi yang sekarang. Biar kalian pada tahu kalau Soeharto kan zaman dulu. Jokowi itu punya anak 3 ya. Ada Gibran Raka Buming, yang kedua ada yang perempuan itu namanya siapa yang perempuan, yang terakhir ada Kaesang. Nah yang paling ngetop ini kan 2 orang nih, yang satu wali kota, yang satu terkenal dengan kasus ghostingnya. Kalian tahu nggak kasus ghostingnya Kaesang? Nah yaudah deh. Tapi maksud ibu menyampaikan bahwa 3 anaknya ya, ini ada 3 anak presiden. Nah mereka nih naik pesawat. Misalnya naik pesawat, pas pesawat itu lewat di daerah Bandung atau mungkin Puncak ya, kan lewat. Nah disebarlah sama si Kaesang, sama si Gibran dulu. Gibran menyebar uang 100.000 dari pesawat. Warga itu dong bersorak-sorai untuk mendapatkan uangnya, dipungutin, senang banget. Wah, si Gibran seneng nih melihat orang-orang yang ini berebut uang. Terima kasih. Kemudian oleh yang perempuan, namanya siapa ya? Yang suaminya termasuk wali kota di Medan. Kemudian dia bilang gitu, wah, rakyat seneng nih, kita biar kita juga disenengin. Gimana caranya? Oh ya udah, dikasih sama mereka sembako. Ya, sembako diturunkan di satu titik, sembako disebar dan penduduk juga senang. Bahagia mereka semuanya mama sembako itu. Kemudian terus Kaesang bingung nih. Wah, gimana? Udah ada sembako, sudah uang, apalagi nih? Terus dia tanya sama pilot, "Pak, kira-kira apa ya yang bikin rakyat biar seneng menyambut saya seperti menyambut kakak saya dan kakak perempuan saya?" Kata pilotnya apa? Kira-kira Gary sama Ramdhani kalau kalian mau jadi penulis anekdot, apa yang mau kalian sampaikan buat mengakhirinya? Yang lucu-lucu. Iya, apa? Kira-kira kayak apa jawaban dari pilot, apa yang harus diberikan oleh Kaesang kepada penduduk? Tadi apa ceritanya, Bu? Lupa saya. Ramdhani gitu. Tadi kan kakaknya yang tua menyebarkan uang ratusan ribu. Oh, penduduk senang. Kemudian kakaknya yang kedua memberikan sembako. Oh, rakyat juga senang. Nah, kira-kira apa yang harus diberikan oleh Kaesang sebagai anak ketiga ini? Biar rakyat senang. Terus dia bertanya sama pilotnya. Terus pilotnya kira-kira memberi jawaban apa? Makasih. Makasih. Gary? Apa ya? Yuk. Katanya pilotnya gini. Udah, biar Bapak pengen, Pak Kaesang pengen anak-anak warga senang. Semuanya iya. Ya udah Bapak lemparin aja itu bapaknya Bapak. Ke rakyat pasti senang. Ya, karena kan maksudnya, nah inilah yang namanya anekdot. Jadi ibu cuma memberikan, ibu mengkritik gitu loh. Jadi anekdot itu nggak cuma cerita lucu. Kebayang nggak sama kalian kalau Kaesang melempar bapaknya dari pesawat? Nggak bisa. Bisa kali. Kan bapaknya, udah buang aja bapak Anda ke bawah katanya. Pasti mereka akan lebih senang lagi. Nah, itu. Di sini ceritanya masuknya kepada kritik gitu loh. Kritikan, ada satirnya. Walaupun lucu tapi kritikannya memang berasa di orang-orang. Iya ya, kalau Pak Jokowi yang dilempar dari pesawat ganti presiden kita gitu.
Tuh. Itu maksud dari anekdot ini. Anekdotnya kritik kepada pemerintahan. Ya. Kemudian teks anekdot ini punya ciri-ciri ada 5. Teksnya bersifat humor atau lucu, lelucon ya. Artinya berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Bualan itu apa sih? Bohong. Ya, nggak mungkin lah presidennya dibuang, nggak mungkin lah bapaknya dibuang. Tapi itulah ceritanya lucu. Yang kedua, bersifatnya menggelitik. Menggelitik itu apa? Membuat pembaca merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di teks tersebut. Kalau ibu sih merasa kalau misalnya, oh anak pertama buang duit buat rakyat senang mengutinnya. Anak yang kedua memberikan sembako, warga senang. Anak yang ketiga ngelempar bapaknya, yang presiden, pasti rakyat lebih senang lagi gitu loh. Karena kan otomatis akan ganti presiden. Tuh. Kemudian yang ketiga bersifatnya menyindir. Dinyindir. Gitu ya, menyindir. Yang keempat, terdapat pelajaran dari peristiwa yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Apa sih pelajarannya? Bahwa rakyat ini sudah mulai bosan dengan pemerintahan yang ada. Nah, itu maksudnya. Ya, makanya itu menjadikan timbul. Kalau misalnya pemerintahannya memang baik, pasti ketika disampaikan anekdot itu pasti si pilot tidak akan memberikan saran yang seperti itu. Ya. Kemudian kisah cerita disajikan hampir menyerupai dongeng. Dongeng itu berarti apa? Impossible, tidak mungkin. Paham nggak sekarang anak-anak? Paham nggak? Lumayan, Bu. Oke, biar paham, Ibu mau buat kalian berdua, khusus kalian berdua, kasih contoh ke Ibu, cari di Google contoh anekdot, teks anekdot 1. Kalau buat teman-temannya lain yang pengen dapat nilai untuk hari ini, mereka harus memberikan contoh 5. Karena mereka tidak ikut Zoom. Ya. Bisa kalian carinya sayang? Sekarang, Bu? Iya, nanti kan dikumpulkan terakhir jam 5. Oh, ntar di GCR? Iya. Oh, oke, siap. Tapi maksudnya Ibu kalian siap ya mengerjakan. Sudah tahu oh yang mana sih teks anekdot, di mana kelucuannya gitu ya. Paham ya? Bu. Kenapa, Ger? Itu cuma contohnya doang kan yang anekdot itu Bu yang tadi Ibu bahas kan? Iya, contohnya. Berarti tapi kan dia ada 5 ciri-cirinya. Ciri-cirinya bersifat humor, lelucon, bersifat menggelitik, nanti yang seperti itu. Nanti Ibu akan berikan di Google Classroom. Tapi khusus buat kalian berdua cuma satu-satu aja kalian kasih contohnya. Sedangkan buat teman-teman kalian yang tidak ikut Zoom, 5. Berarti gue tulisnya itu aja, Bu. Ya. Adakah pertanyaan? Nggak ada, Bu. Makasih. Kalau nggak ada, kita tutup sampai di sini. Zoom-nya. Enak nggak? Kalian ikut Zoom sebentar, paham? Kita kasih tugasnya sedikit, sedangkan yang tidak Zoom mereka lebih banyak. Boleh nanya nggak, Bu? Silakan sayang. Ini kan, Bu. Iya, nah. Itu kan Zoom. Jadi tuh kan sekarang kan lagi ini, Bu, belajar online. Jadi tuh nilainya Betul. dibagi 2 ya, Bu? Antara sama Zoom sama GCR gitu. Betul, betul. Jadi Zoom, Ibu memberikan nilainya 80. GCR 80. Jadi kalau double. kalian tidak Jadi kalau kalian tidak mengisi salah satunya berarti nilainya 40. Kalau tidak mengisi semuanya ya 0. Berarti nilai di rapotnya jangan salahkan kalau Ibu tidak memberi nilai. Berarti Zoom itu nilainya berapa, Bu, kalau Zoom? 80. Kalau biasa 80 juga. Biasa maksudnya gimana? GCR. GCR 80. Jadi dalam sehari Ibu memberikan tugas, biasanya Ibu malah kan gini, oh hari ini Ibu tidak usah memberikan tugas di GCR buat anak-anak yang Zoom. Tapi ini kan materinya gampang nih, Ibu pengen tahu kalian udah paham belum. Maka Ibu tetap memberikan nilai, memberikan tugas. Jadi harusnya nilai kalian sekali mengikuti itu harusnya 160. Wih, mantap ya, Bu. Iya dong, makanya Ibu sangat menghargai orang-orang yang ikut Zoom. Wih, mantap, Bu. Mantap, Bu. Noger, nge-Zoom aja makanya. Makanya, Ibu kan juga Zoom juga nggak lama, paling lama cuma 45 menit.
Bu, Giri orangnya rajin kan, Bu? Nggak tahu deh. Rajin nggak ya? Gary jarang-jarang ikut Zoom nih Gary. Gary baru sekarang ini ikut Zoom. Iya, Ayo. syukurin. Oh, Ramdhani Ibu hafal. Ramdhani, Bukan. karena Ibu kan selalu nge-Zoom ini Ibu screenshot ya. Bukan, Ger. Tahu